Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua. Kali ini kita masih dengan kegiatan yang sama, dengan part pertama di mana gua bakalan ngebacain atau mungkin dia bisa bilang review atau apalah itu ya disebut bahasanya. Mereview mungkin bahasa nanti ya, mungkin biar lebih enak, tentang buku Catatan Cinta Sang Ikhwan yang ditulis oleh Mas Dinar Aprianto. Pekan kemarin atau kemarin lah ya, kok pekan kemarin sih, di video sebelumnya gue udah ngebacain part pertama yang berjudul atau bertemakan tentang jeritan hati untuk menikah. Nah, di part kali ini gue bakalan ngebacain tentang part menikah jadi katalisator. Di halaman kelima di dalam buku ini menjelaskan tentang menikah menjadi katalisator. Pada tema kali ini cuma ada 2 halaman, di halaman 5 dan 6. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi sangat unik ya. Maka tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke isi daripada buku dalam tema menikah menjadi katalisator, atau menikah jadi katalisator sih lebih tepatnya ya. Mas Dinar Aprianto menceritakan di hari Ahad atau hari Minggu merupakan hari yang tepat untuk beristirahat setelah sepekan beraktivitas. Cukup padat, dan namun melihat teman-teman saya yang begitu bersemangat ingin menghadiri sebuah acara enrichment program di sebuah kota, maka di hari Ahad tersebut saya azamkan Mas Dinar Aprianto untuk menuntut ilmu dengan mengikuti acara tersebut, meskipun harus menempuh perjalanan sekitar 12 jam. Tapi perjalanan mencari ilmu kali ini terasa begitu menyenangkan karena membayangkan akan bertemu dengan guru-guru hebat yang pastinya akan menularkan banyak pengetahuan. Nah, sesampainya di lokasi, beliau, Mas Dinar Aprianto, menggambarkan daripada suasananya. Dia menggambarkan bahwa suasana kebersamaan, kehebohan, dan kesyahduan untuk menuntut ilmu menyelimuti acara itu dari saat beliau datang menginjakkan kaki di ruangan yang kata beliau mah berkapasitas 200 orang. Di antara sekian banyak teman yang hadir, ada salah satu teman yang menyita perhatian beliau. Sebut saja, kata beliau, namanya Mas Deden. Terakhir beliau bertemu dengan Mas Deden, yaitu beliau, Mas Deden, masih menjadi galawers, gitu. Atau bahasa enaknya mah ya, bahasa simpelnya masih jadi orang yang sering galau lah, yang menunggu turunnya bidadari dari surga, cenah, kata Mas Aprianto, Mas Dinar. Dulu kalau bertemu dengan Mas Deden, rasanya topik yang dibahas hanya seputar mencari jodoh. Yaitu bisa dibilang sama lah kayak saya pribadi sekarang, mahasiswa semester 4 yang berumur 20 tahun yang sering ngomongin perihal cinta. Dan makanya kenapa saya cukup klop ya, sangat klop malah dengan buku Catatan Cinta Sang Ikhwan. Lanjut ke isi dari buku. Sebenarnya saat itu saya cukup heran, apa yang kurang dari Mas Deden ini? Karena beliau adalah orang yang berpendidikan, sudah punya rumah, mobil ada 2, dan wajah beliau ketimur-timuran. Ya bisa dibilang orang yang berketurunan Arab lah ya. Beliau juga laki-laki yang soleh, kata Mas Dinar. Tapi kenapa sampai cukup lama beliau tak jua segera bertemu dengan sang bidadari? Tapi saat Mas Dinar Aprianto bertemu dengan Mas Deden di acara tersebut, Mas Dinar merasakan hal yang bisa dibilang berbeda lah auranya. Kan kita bisa ngeh ya, bisa tahu kalau aura seorang yang udah nikah, yang belum nikah, yang lagi kesem-sem sama seorang perempuan atau lagi biasa-biasa aja, itu kelihatan lah ya. Nah, di paragraf selanjutnya Mas Dinar bilang,
Namun ketika bertemu saya pagi itu, beliau tampak berbeda. Mas Deden tampak berbeda. Walaupun tidak ada perubahan secara fisik, tapi saya merasakan semangat hidupnya yang berbeda kali ini. Nah, usutnya usut. Setelah ditelisik, akhirnya Mas Dinar tahu ternyata Mas Deden beberapa pekan yang sebelumnya itu telah mempersunting atau telah menikah dengan seorang bidadari yang terpilih untuk mendampingi Mas Deden. Pagi itu pun beliau mengaku bahwa kehidupannya kini menjadi semakin baik, semakin lebih menyenangkan lagi daripada sebelumnya. Bukan sekedar materi yang bejibun, kata Mas Dinar, tapi dengan menghampiri, dengan didatangi ya lebih tepat, atau menikahi seorang wanita. Yang paling penting adalah ketenangan juga datang menghampiri Mas Deden. Jadi tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan hal tersebut. Selanjutnya Mas Dinar mengutip ayat surat Ar-Rum ayat ke-21 atau ke-30 ini ya. Yang intinya atau artinya adalah, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Nah, selanjutnya kata Mas Dinar, subhanallah, sunatullah pernikahan memang pada dasarnya manusia yang akan merasakan manfaatnya. So, tunggu apa lagi para pemuda? Jika sudah ba'ah, segerakan pernikahan, insya Allah menjadi berkah. Nah, kurang lebih memang segitu sih. Di chapter kedua ini yang membahas tentang menikah menjadi katalisator. Nah, untuk chapter selanjutnya kita akan membahas atau mengutip cerita tentang menagih janji menikah yang akan saya buatkan di part ketiga. Maka untuk part ya biasa lah ya, orang-orang kadang punya motor bener-bener atau gimana lah, motor teh malah suaranya dibikin brong gitu, jadi ganggu audio semuanya ya udahlah. Nah, intinya di video kali ini saya rasa dicukupkan saja karena mungkin udah beberapa menit lah ya, udah 10 menit lebih. Maka dari itu ditunggu untuk chapter selanjutnya. Kurang lebihnya di part kali ini saya cukupkan untuk buku catatan cinta sang ikhwan karangan Mas Gendra Prianto. Bagi yang ingin nonton, nanti akan saya share di YouTube saya, yang mungkin ya bakal saya share juga nanti linknya di Instagram atau di grup-grup di grup-grup WA atau di status WhatsApp. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 8 menit.